Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami untuk ibadah yang Engkau berikan bagi kami, panggilan yang Engkau berikan bagi kami untuk menikmati persekutuan dengan Engkau, pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan hati kami supaya kami boleh meresponi panggilan Tuhan dan beribadah. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dengan firman-Mu, menguatkan kami di dalam pergumulan, membuka pikiran kami supaya kami mengerti bagaimana seharusnya kami hidup dalam dunia sebagai umat Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah apa yang dipersiapkan boleh Tuhan berkati. Berkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman, berkati juga jemaat yang mendengarkan sehingga kami boleh bersama-sama mengerti dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut waktu di mana kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yudas. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan melanjutkan perenungan kita dari Yudas pasal 1 ayat yang keempat. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama terlebih dahulu ayat yang ketiga dan ayat yang keempat untuk menemukan konteksnya. Ayat 3 dan ayat 4 itu satu unit sebenarnya. Mari kita baca bersama-sama ayat 3 dan ayat 4. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang disampaikan pada orang-orang kudus. Sebab telah nyata ada orang tertentu telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bandingkan bagian ini dengan 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes 2, Bapak Ibu. Kita lihat sebentar 1 Yohanes 2. Kita baca bergantian 18 sampai dengan 27. 1 Yohanes 2, 18 sampai dengan 27 kita baca bergantian. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Roh Kudus, dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Dan jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ya, Bapak Ibu, ada kemiripan antara konteks penulisan 1 Yohanes dengan Yudas, yaitu penyesatan. Misalnya di dalam ayat yang ke-26 1 Yohanes tadi, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang keempat dari kitab Yudas, saudara saya juga menemukan pergumulan yang sama, yaitu penyesatan. Kemudian, kalau Bapak Ibu memperhatikan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-24, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Ini mirip dengan apa yang ditulis oleh Yudas di dalam ayat yang ketiga. Bapak Ibu akan menemukan di situ dia bilang, kamu harus berusaha mempertahankan apa yang diturunkan atau apa yang diwariskan kepada kamu. Jadi karena ada penyesatan, maka harus ada sesuatu yang kemudian dipertahankan.
Ada kemiripan di antara dua penulis ini ketika mereka memberikan penjelasan kepada jemaat yang mereka layani. Nah, saya mau mulai dengan mengingatkan Bapak Ibu sedikit mengenai konteks. Kalau kita lihat di dalam ayat 1, Yudas merasa bahwa panggilannya adalah sebuah panggilan yang sangat berharga karena Allah yang memanggil dia untuk melayani, maka dia menyebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Bukan cuma itu, kemudian dia bercerita mengenai panggilan yang mulia itu diekspresikan melalui pelayanan kepada jemaat. Kenapa panggilan kepada Allah itu mulia? Ya, karena memang Allah yang memanggil. Tapi kenapa melayani jemaat itu adalah sesuatu yang mulia? Karena jemaat adalah orang yang juga diselamatkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Jemaat adalah entitas yang mulia. Maka dia melihat jemaat sebagai entitas yang mulia, dia memberi dirinya untuk kemudian melayani Tuhan melalui pelayanan kepada jemaat. Di tengah-tengah pelayanan itu, dengan melihat kemuliaan jemaat, dia merasa bahwa sebagai gembala, dia harus menjaga jemaat supaya kemuliaan yang Allah yang diberikan kepada jemaat itu tidak dinodai. Maka dia bilang, kamu harus mempertahankan iman yang telah diberikan kepadamu. Bapak Ibu, semua penulis di dalam perjanjian baru ketika berhadapan dengan penyesatan, mereka akan selalu memberi petunjuk kepada jemaat bahwa sebagai umat Allah yang berharga, mereka pasti diberikan atau diwariskan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kebenaran. Entah itu kebenaran Injil atau doktrin yang dibangun di atas Injil, itu adalah hal-hal yang berharga yang diberikan oleh Allah. Jemaat Tuhan mungkin saja miskin. Jemaat Tuhan bisa saja kehilangan banyak hal yang sangat berharga di dalam kehidupan mereka secara material. Tetapi kalau Tuhan mengasihi mereka, Tuhan tidak mungkin berhenti berbicara kepada mereka. Dan Allah akan berbicara kepada mereka melalui firman, melalui ajaran yang benar. Oleh karena itu maka dia bilang ada kebenaran yang bersifat objektif yang pasti diwariskan kepada jemaat. Maka itu harus dijaga, itu harus dipertahankan. Kenapa? Karena pada ayat 4 dia bilang ada sejumlah orang yang sekarang menyusup masuk ke dalam jemaat dan mengajarkan ajaran yang salah. Bapak Ibu, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk membandingkan ini dengan spirit antikristus yang ada di dalam 1 Yohanes. Sehingga Bapak Ibu dan saya bisa lihat pergumulan ayat yang keempat, kita bandingkan dengan 1 Yohanes untuk kemudian melihat mengenai spirit antikristus. Tetapi sebelum itu saya mau mengingatkan bahwa Yudas adalah orang yang sangat menghargai panggilan sebagai gembala. Dia menghargai panggilannya sebagai seorang pengajar. Dia mengingatkan jemaat mengenai bahaya yang ada di dalam jemaat. Saya pikir ini adalah konsekuensi dari kehidupan orang yang bergumul dengan kebenaran dan yang hidup dalam kebenaran. Kalau dia terus-menerus bergumul dengan kebenaran, mencari kebenaran, belajar kebenaran, dia terus-menerus bergumul untuk hidup di dalam kebenaran, maka salah satu konsekuensinya adalah kepekaan. Apa yang Bapak Ibu tiap hari gumuli, itu akan menghasilkan hal yang disebut sebagai kepekaan. Kepekaan intuitif. Bapak Ibu, ini bukan hanya semacam ajaran yang diberikan oleh Alkitab. Sosiologi sekuler mengakui hal ini. Seorang sosiolog namanya Anthony Giddens, dia mengatakan apa yang sering kita dengar dan apa yang sering kita lakukan, itu akan membentuk kepekaan tertentu. Dia pakai istilah kesadaran praktis. Seorang dokter ketika dia belajar, setelah dia belajar, dia praktik. Kemudian setelah dokter bedah misalnya, dia belajar membedah. Pertama kali setelah dia mempelajari, dia belajar membedah, sambil dia melakukan bedah, dia harus mengingat-ingat apa yang dia pelajari. Tetapi setelah dia melakukannya terus-menerus, itu mungkin sudah bukan lagi sekedar sebuah pekerjaan, tetapi mungkin itu sudah menjadi seni. Saya ngobrol dengan satu dokter di dalam gerakan kita, dia dokter bedah, dan waktu ngobrol kemudian dia bilang pertama kali dia belajar, kemudian berusaha untuk menghafal. Waktu di mereka praktek, dia lihat dokter yang lebih senior mengerjakannya. Tiba waktunya dia mengerjakannya, ada semacam ketegangan, ada semacam kesulitan. Lama-kelamaan dia bilang dia bisa menikmati. Dan ada ketidakpuasankah? Ada. Tidak puas ketika misalnya setelah dia melakukan bedah, kemudian menyempurnakan pekerjaan itu. Lalu saya bilang, kalau begitu itu seperti seni. Dan dia bilang, ya, bagi dia sekarang melakukan bedah kemudian menyelesaikan pekerjaan itu lebih kepada seni. Apakah sempurna atau tidak di dalam tanda petik itu menentukan kepuasannya. Guru pertama kali mengajar juga kira-kira sedemikian. Ada perasaan takut, perasaan gugup, kemudian kita juga belum menemukan pola sehingga hari ini mengajar seperti apa, besok mengajar seperti apa. Tapi setelah Bapak Ibu dan saya terus melakukannya, kita sudah punya pola di dalam persiapan. Kita punya pola di dalam mengajar. Setelah itu, mengajar itu sudah menjadi seni. Kami hamba Tuhan juga sama. Hamba Tuhan yang menempuh studi yang sama, ketika punya kesempatan, ada yang punya kesempatan lebih banyak untuk masuk ke dalam pelayanan dan kemudian melayani terus-menerus. Biasanya mereka lah yang punya kesempatan untuk berkembang lebih cepat dan pada akhirnya mempersiapkan khotbah, memberikan pelayanan. Itu seperti seni di dalam melakukan pelayanan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya terus bergumul dengan kebenaran, menghidupi kebenaran, ada semacam kepekaan. Kepekaan yang membuat Yudas melihat apa yang tidak dilihat oleh jemaat. Penyesatan sudah masuk.
Penyesatan kemudian membuat orang-orang pada masa itu hidup di dalam amoralitas. Jemaat masih pikir itu semua baik-baik saja karena mereka yang mengajar ajaran sesat. Mereka yang hidup di dalam ketidakbenaran itu terus-menerus pakai nama Tuhan. Jemaat tidak peka. Tetapi Yudas menjadi seorang gembala yang sangat peka. Dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh jemaat. Dia melihat, ada Calvin pakai istilah, melihat pekerjaan setan di balik penyesatan. Orang lain tidak melihat itu. Yudas begitu peka. Bapak Ibu, sekali lagi, semakin lama kita bergumul dengan sesuatu, Bapak Ibu dan saya seringkali bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Yudas melihat hal ini. Dalam konteks pelayanan kita, kadang-kadang ada jemaat mengeluh, kenapa sih hamba Tuhan tuh apa mereka nggak belajar? Kami belajar, Bapak Ibu. Kalau kami nggak belajar di sekolahnya sekarang itu, nggak mungkin lulus tuh. Tetapi juga ada masa tertentu, apa yang kami pelajari itu sangat sulit untuk didaratkan. Sehingga kemudian ada masa di mana waktu alami kesulitan, ya selama yang di Kemayoran masih ada ya, kami pergi ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang Pak Tong itu bilang, saya ini capek kalau hal-hal yang kayak begini aja kamu nggak bisa. Tapi memang ada hal yang kami nggak bisa. Dia bilang, hal begini aja nggak bisa. Kenapa? Karena dia lihat sesuatu yang kami nggak lihat. Pengalamannya dia, pelayanan selama bertahun-tahun dengan kebenaran yang sama, memungkinkan dia untuk menemukan sesuatu yang tidak kami temukan. Saya pernah sharing di sini. Waktu istri saya mengandung kira-kira 5 bulan, kami pergi, dokter lihat sesuatu yang saya nggak bisa lihat. Dia pakai USG, saya cuma lihat monitor warna hitam putih seperti televisi rusak zaman dulu. Dia bisa lihat anak punya tangan, punya kaki, bahkan jenis kelamin. Ini Pak, coba lihat ini tangannya, ini jarinya Pak. Malah dia panggil, ini coba dia senyum dia. Dalam hati, apa yang senyum hitam putih begitu? Yang bahagia dokternya, saya sama sekali enggak loh. Saya cuma akhirnya bilang, dokter begini, anaknya baik-baik saja. Oh iya baik-baik saja, oh sudah cukup. Nanti agak sedikit lebih jelas di yang 4D itu kan ya, di 4D itu. Wah itu sedikit lebih jelas. Oh saya mulai bisa lihat, oh ini tangan dan seterusnya. Sebelumnya saya nggak lihat apa yang dia lihat. Dan membuat dia lebih bersuka cita daripada saya karena saya lihat televisi hitam putih. Bapak Ibu, Yudas melihat sesuatu yang tidak dilihat. Orang tua, kalau saudara mau didik anak supaya anak itu peka, benar, salah, mana yang tepat, mana yang tidak, saudara mesti bergumul dengan kebenaran. Tidak ada pilihan yang lain. Supaya mereka bertumbuh besar untuk bisa membedakan mana baik, mana tidak baik, mana tepat, mana tidak tepat. Orang tua harus terus-menerus menyuarakan apa yang benar dan apa yang tidak. Yudas memberi teladan bagi saudara dan saya. Dia bertindak berdasarkan kasih. Minggu lalu saya bilang, ketika saudara dan saya mengasihi seseorang, ketika dia melakukan sesuatu yang salah, kita bisa tegur dengan lembut. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, kadang-kadang saudara dan saya, kalau itu konsekuensi yang dia hadapi itu tidak terlalu berbahaya, kadang-kadang orang tua yang baik bisa membiarkan anak menghadapi konsekuensi, bukan? Saya masih ingat waktu saya kecil, Bapak Ibu, oma saya suka bikin sambal. Lalu dia pakai, zaman dulu kan pakai cobek kan ya, pakai cobek itu kemudian dia ulek itu cabai rawit. Saya minta, dia sudah bilang jangan Tama, jangan, oma kasih, tidak bisa nak, jangan cucuku. Tapi terus saya minta, terakhir dia kasih. Waktu dia kasih saya mulai kan, kita kan nggak mengerti tuh, mulai rasa baunya nggak enak, kita mulai gosok sini. Kemudian mulai gue bilang, oma tolong pedis. Dia bilang apa? Saya sudah bilang. Oma air enggak. Air oma enggak, saya sudah bilang. Jangan kau sentuh itu. Kamu tidak mau dengar. Sekarang biar kau rasa dulu. Lama loh Bapak Ibu. Itu zaman pendidikan kolonial itu kan kayak begitu. Setelah semua sudah selesai, 2 hari lagi dia bikin lagi. Begitu dia lihat saya, dia bilang, Tama ini, lari saya. Langsung mengerti apa itu bahaya. Ada masa, tapi kalau urusan hidup dan mati, karena dia mengasihi saya, dia tidak akan biarkan itu. Dia akan terus bilang, Tama kalau rumah kami itu di pinggir jalan. Kalau nyebrang jalan tuh, orang zaman dulu kan bilang, bukan begini kan, nah jangan nyebrang, bahaya. Orang zaman dulu kan, kalau kau nyebrang, mobil tabrak, mati kau. Itu setiap kali. Dia tidak pernah bilang, sudah nggak apa-apa, biar ditabrak dulu, biar kau tahu, itu tidak pernah. Ketika sudah berurusan dengan hidup dan mati, setiap kali saya mau nyebrang, dia akan seret saya balik, lalu dia bilang, itu bahaya, itu bahaya. Bapak Ibu lihat ya, ada waktu dia ngomong, ada waktu dia biarkan saya tanggung resiko. Tetapi ketika sudah berhadapan dengan hidup yang mati, tidak ada itu. Bapak Ibu, ketika Yudas lihat jemaat berhadapan dengan hidup matinya dia menulis. Ketika jemaat melihat hidup berada di dalam pergumulan antara hidup dan mati secara spiritual, kehancuran secara moral dan kehancuran secara spiritual, sebagai gembala, sebagai orang tua, dia menyuarakannya sekali lagi kepada mereka.
Kenapa? Karena jemaat sementara bergumul dengan satu bahaya yang sangat besar yang saya bisa sebut sebagai antikristus. Bapak Ibu, antikristus itu kita bisa bilang begini. Siapa antikristus? Antikristus itu bisa jadi orang luar. Dari dulu dia bukan orang Kristen dan dia berusaha untuk melawan kekristenan. Spirit ini atau perlawanan ini digerakkan oleh spirit antikristus. William Hendriksen mengatakan gak ada perlawanan kepada Kristus yang tidak digerakkan oleh spirit antikristus. Itu berarti perlawanan dari luar, dari mereka yang bukan Kristen terhadap kita, itu bisa disebut sebagai perlawanan antikristus. Tetapi mari kita lihat misalnya dari 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai 18 sampai 19. Kalau Bapak Ibu baca dengan tepat, di situ dia bilang, kamu dengar ada satu antikristus. Faktanya sekarang ada banyak antikristus. Jadi antikristus banyak. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat nanti ayat 19 dia bilang, mereka, siapa mereka? Ya antikristus itu berasal dari antara kita. Jadi mereka itu dari dalam keluar. Mereka dulu Kristen seperti saudara dan saya. Tetapi mereka bukan Kristen yang sejati, maka satu saat mereka akan keluar. Saya pinjam istilahnya pendeta Stephen Tong. Ya ada mereka yang bukan umat Allah yang lagi in the coast dalam gereja hari ini. Sementara ada umat Allah yang lagi in the coast di masjid kah, di pura kah, di wihara. Satu saat Tuhan akan tarik dia balik. Sementara mereka yang in the coast di dalam gereja, satu saat iblis akan tarik dia kembali. Karena memang dia bukan miliknya gereja. Mereka tidak pernah kehilangan keselamatan. Mereka memang numpang di sini. Yudas pakai istilah menyusup masuk ke dalam gereja. Tetapi antikristus bisa juga kelompok yang kedua adalah mereka yang pernah ada di dalam gereja, lalu kemudian mereka meninggalkan gereja dan pada akhirnya mereka melawan gereja. Itu dari perspektif Yohanes. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat dari perspektif Yudas. Dia pakai ada orang-orang tertentu di dalam ayat yang keempat yang masuk dan menyusup di antara kamu. Ini bicara mengenai orang yang sebenarnya bukan orang dalam tanda petik, bukan Kristen yang sejati. Saya bilang ini adalah orang luar yang sekarang masuk ke dalam. Jadi orang luar ada di dalam dan menghancurkan dari dalam. Bagi Yudas ini jauh lebih berbahaya. Dia ada di dalam, tetapi dia bukan umat Allah. Dia ada di dalam, tetapi dia menghidupi spirit antikristus. Perhatikan ayat yang keempat. Mereka menolak Kristus sebagai Tuhan. Mereka menolak kedaulatan Kristus. Bahkan dia bilang di dalam ayat 4, hukuman bagi mereka sudah lama tertulis. Sudah lama tertulis, sejak kapan? Ada yang bilang sejak perjanjian lama. Saya setuju dengan Calvin dan beberapa penafsir bahwa ini bicara mengenai penerimaan dan penolakan Allah, bahkan sejak kekekalan. Orang-orang seperti ini bisa diizinkan masuk ke dalam gereja dan kemudian membawa ajaran, menghidupi cara hidup yang mempengaruhi saudara dan saya. Sebab itu, saudara dan saya sebagai Kristen yang sejati sekalipun, saudara dan saya tidak imun terhadap apa yang disebut sebagai pengaruh daripada spirit antikristus ini. Penolakan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu tidak selalu nampak di dalam penolakan secara doktrinal, sebentar saya akan jelaskan, tapi itu bisa tampak dalam secara praktis dalam kehidupan kita. Nah, Yudas tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Maka Bapak Ibu akan menemukan Yudas itu seperti membelah jemaat jadi dua. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu baca kitab Yudas, kita akan menemukan indikasi Yudas secara intensional membelah jemaat jadi dua. Dia pakai istilah kepada jemaat, dia pakai istilah kamu. Lalu ada orang-orang yang disebut sebagai penyusup dalam gereja. Meskipun dalam gereja dia pakai mereka untuk jemaat sadar bahwa mereka yang disebut sebagai musuh ini ada di dalam gereja. Jadi pada saat itu, sekali lagi, Yudas secara intensional membelah jemaat menjadi dua. Di dalam ayat 3 dan 4 saja, Bapak Ibu dan saya akan menemukan dia membelah mereka. Mari sekali lagi kita lihat ayat 3 dan ayat yang keempat. Dia mulai ayat 3 dengan kata saudara-saudaraku yang kekasih. Dia seperti mengenal mereka dan secara emosional, secara spiritual rasanya begitu dekat. Dia sangat mengasihi mereka. Tapi bagaimana dengan ayat yang keempat? Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Dia pakai orang tertentu seolah-olah tidak kenal. Douglas Moo, seorang penafsir, mengatakan kata ho anthropos. Itu seperti orang yang tidak dikenal dan seringkali juga pada masa itu seperti kata yang digunakan untuk menghina atau mencemooh. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, ada yang begitu dikasihi, dicintai, dia bilang aku mengasihi kamu. Begitu sampai di titik ini, itu seolah-olah langsung ditunjukkan itu lawan. Saya nggak kenal mereka. Saya tidak tahu siapa mereka. Oleh sebab itu sekali lagi Douglas Moo mengatakan ini semacam cemooh. Orang-orang yang menyusup tidak dikenal, kemudian dihina oleh siapa orang yang bernama Yudas untuk memisahkan jemaat dari mereka. Ada penafsir yang bilang, kok aneh ya, Yudas ini bertentangan dengan Yakobus. Yakobus berusaha untuk mempersatukan orang-orang yang ada di dalam gereja, ketika di dalam jemaat itu ada yang namanya memandang muka. Yudas sekarang seolah-olah justru memandang muka dan membelah jemaat. Mari Bapak Ibu dan saya lihat, misalnya ya, kita lihat di dalam Yakobus pasal 2.
Kitab Yakobus pasal yang kedua. Kita baca bergantian 1 sampai 4, lalu ayat 9 kita baca sama-sama. Saya baca ayat 1, Yakobus 2 ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 terus sampai 4, lalu ayat 9 sama-sama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sebagai orang beriman, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat 2. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Sama-sama ayat yang 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Bapak Ibu, pada hari itu Yakobus bergumul dengan jemaat yang dia pakai istilah memandang muka. Sehingga jemaat itu otomatis terbelah menjadi dua. Jemaat yang dianggap terhormat dan jemaat yang dianggap biasa saja berdasarkan kekayaan mereka. Yakobus bilang, kalau kamu membelah jemaat berdasarkan status sosialnya, kamu memandang muka, kamu berdosa kepada Tuhan. Kenapa berdosa? Karena di dalam ayat yang kelima, dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dan seterusnya. Yakobus bilang di dalam gereja ada orang kaya yang adalah umat pilihan Allah. Di dalam gereja juga ada orang miskin, tetapi dia juga adalah umat pilihan Allah. Karena mereka adalah orang kaya dan orang miskin dan Allah memilih mereka, berarti Allah mengasihi mereka, Allah memperlakukan mereka sebagai ciptaan yang mulia, tanpa mempedulikan status sosial mereka. Allah kita bukan Allah yang memilih dan mengasihi berdasarkan status sosial. Seolah-olah dia bilang, doktrin yang disebut sebagai predestinasi adalah petunjuk bahwa Allah tidak memandang muka. Jadi kalau ada orang di dalam gereja, entah dia kaya, entah dia miskin, karena kamu punya iman yang sama, kamu sama-sama dipilih oleh Allah, maka kamu tidak boleh membelah gereja ini menjadi dua. Yakobus kemudian bicara lagi di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 26 tentang apa yang disebut sebagai iman. Iman itu harus tampak dalam perbuatan. Kalau ada iman sejati, maka iman yang sejati akan membuat kita itu tidak memandang muka dan seterusnya. Artinya kesamaan iman membuat kita tuh satu di dalam jemaat. Ini juga yang ditekankan oleh Yudas. Waktu Bapak Ibu dan saya lihat, saya jelaskan di dalam ayat yang ketiga 2 minggu yang lalu. Tetapi begitu masuk ke dalam ayat 4, orang yang ngomong bahwa gereja itu satu, justru adalah orang yang membelah jemaat jadi dua. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah, apakah Yudas ini sementara memecah belah umat Allah? Apakah dia sementara melihat orang-orang gak senang melihat orang-orang jemaat duduk berdampingan, makan dari satu meja yang sama, yaitu meja perjamuan, makan roti yang sama, minum anggur yang sama, dia gak puas lalu kemudian dia membelah jemaat? Bapak Ibu, ada kecenderungan zaman dulu itu perjamuan kan satu cawan yang besar, kemudian diminum bersama tuh. Di gereja-gereja tertentu kan masih ada. Kalau kita sekarang satu sloki kecil. Saya dulu di GPIB di Batu itu masih dapat Bapak Ibu satu cawan besar, satu baris gini dikasih dari ujung itu diberesin. Sehingga kalau bagi jadwal perjamuan, saya selalu berusaha duduk di paling ujung itu. Kalau bisa paling depan. Selama ini kalau datang gereja duduk paling belakang. Hari itu mesti duduk paling depan. Supaya saya anggur yang pertama. Urusan orang begitu, dia mau tersandung, dia mau apa, terserah. Karena sekali saya ikut Bapak Ibu begitu dia kasih. Duduk. Kami kan di belakang itu sudah, kan cuma sampai ujung. Kemudian dia cuma pakai tisu, dia lap gini. Kemudian lanjut lagi kan. Tapi itu kan sudah berapa mulut tuh. Kan kita tidak bisa mutar-mutar ini gelas. Satu kali saya dapat Bapak Ibu. Saya duduk sudah di tengah. Lagi jalan. Itu orang, ada satu di depan. Sebelum di satu baris sebelum saya. Itu memang belum ada COVID kan. Tapi kan sambil bagi. Wah mak. Ini perjamuan. Kita sudah tidak bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan dan umatnya. Gara-gara ini nih. Mulai dari situ setiap kali ada pengumuman perjamuan, saya pasti duduk paling ujung depan. Bila perlu majelis saya singkirkan demi saya dapat yang pertama. Zaman dulu begitu. Jadi itu mengekspresikan satu satu kesatuan, makan dari satu tubuh yang sama, minum darah dari satu cawan yang sama untuk mengekspresikan kesatuan. Itu jemaat sudah nikmati itu. Sekarang Yudas membelah mereka. Pertanyaannya, kenapa Yudas belah mereka? Bapak Ibu, Yudas mau bilang kepada jemaat hari itu, beda Allah, beda agama. Ini saya sampaikan di dalam seminar waktu kita di PU kemarin kepada teman-teman mahasiswa. Beda Allah, beda agama. Dengan demikian, kalau saya percaya Allah Tritunggal, Erastus Abdono tidak percaya Allah Tritunggal, kami dua beda agama.
Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya? Satu percaya Allah Tritunggal, satu tidak. Beda agama. Yudas bilang, kalian tuh terpisah. Kalian ada dalam satu rumah yang sama. Ibadah dalam ruangan yang sama. Tetapi karena beda Allah, beda agama. Yang kedua dia mau bilang, karena beda agama, maka kalau kamu beda agama, beda Allah, maka kehidupan spiritual, kehidupan moral juga pasti akan beda. Maka dia kemudian bercerita mengenai mereka yang hidup di dalam amoralitas secara seksual dan seterusnya. Bapak Ibu, Peter Davids itu mengatakan, orang-orang ini ada di dalam jemaat. Mereka punya tampilan itu mirip seperti umat Allah yang lain. Bahkan mereka punya pelayanan kelihatan lebih baik daripada yang lain. Sehingga jemaat kehilangan kepekaan. Sekali lagi, jemaat sudah tidak peka lagi terhadap natur mereka yang sesungguhnya. Masih ingat kalimat Tuhan Yesus, serigala berbulu domba? Dia serigala, natur aslinya itu disembunyikan oleh bulu domba. Sehingga orang tidak bisa lihat. Para penyusup-penyusup ini waktu mereka masuk, mereka begitu rajin untuk melayani. Mereka kemudian terlihat sangat baik. Pengakuan dan pemahaman mereka sangat baik. Tetapi kemudian mereka menghidupi hidup yang tidak beres. Yudas memisahkan jemaat yang sejati dari mereka. Bapak Ibu, bagi saya, ini juga digerakkan karena kasih. Semua orang tua yang mengasihi anaknya, setelah dia ajar yang baik kepada anaknya, dia akan enggan, bahkan tidak mungkin membiarkan anaknya bergaul dengan orang-orang yang merusak apa yang baik yang dia tanamkan, bukan? Papa saya itu disiplin sekali. Mama saya cerewet, papa disiplin. Kami kadang-kadang hidup saya bayangkan, saya tuh anak pegawai negeri, tapi hidup di rumah tuh kayak tentara. Bangun 4:30, itu mama saya. Papa saya enggak. Tapi kalau kita lawan mama waktu bangun 4:30, kita berhadapan dengan papa. Jadi lebih baik bangun. Papa saya jam 5:30 sudah mandi. Siapapun yang mau ikut jalan dengan dia, mesti bangun 5:30. Jadi karena dia waktu itu awal pakai motor. Pakai mobil juga sama. Mobil tuh kita pikir dia bisa tampung semua. Jadi kita mandi. Begitu keluar kamar mandi, papa sudah jalan. Dia sampai di kantor, orang lain belum sampai, dia sudah sampai. Maka kalau saya ikut dia, Bapak Ibu, penjaga sekolah belum buka pagar, saya sudah sampai. Itu bikin seluruh keluarga tuh, waktu pertama kali menikah, saya kira semua keluarga yang ada dalam rumah saya bergumul waktu mau pergi ke gereja. Saya malas macet, Bapak Ibu. 4:30 pagi, jam 4 saya mandi. 4:30 saya jalan dari Depok menuju ke Pondok Indah. Vikaris Grace bilang, ngapain kamu mandi jam 4? Saya bilang, karena saya mau jalan 4:30. Kalau mau ikut, kita berangkat. Kalau nggak ikut, nyusul. Kalau mau terlambat, nyusul, jalan sendiri. Tapi kalau mau jalan dengan saya, jam segitu. Saya sampai, Bapak Ibu, penjaga koster GRI Pondok Indah belum ada. Saya kalau khotbah jam 10 pagi, saya jalan 4:30 karena dari jam 5 Depok sudah macet, Bapak Ibu. 4:30 pagi saya sudah jalan. Itu koster Pondok Indah paling jengkel sama saya. Pokoknya kalau sudah keluar jadwal itu Vikaris Tama, itu koster sudah jengkel tuh. Kenapa? Karena 5:30 saya sudah di gereja. Mereka belum pel, saya sudah di situ. Kenapa? Papa saya punya model tuh. Orangnya sangat disiplin. Setiap kali kami pergi kemana-mana, dia ajar banyak hal yang baik. Dia selalu pesan, kami bertiga, entah 2 anak laki-laki sama anak perempuan. Selalu ada kalimat ini, jangan nakal-nakal. Saya pikir itu cuman setelah saya selesai SMA. 1 kali sudah menikah, Bapak Ibu. Pergi, ngobrol-ngobrol sama dia, lalu kemudian saya keluar dengan mobil, begitu mundur, dia duduk di teras, Pak, jalan ya. Itu mungkin refleks lah ya. Ya, hati-hati. Pas mau belok, dia bilang, jangan nakal-nakal. Ma, saya sebentar lagi jadi pendeta. Dia masih bilang, jangan nakal-nakal. Sehingga waktu pulang ngobrol sama sesama pendeta, saya cerita yang seperti ini. Saya bilang, gila, papa saya masih bilang jangan nakal-nakal. Teman-teman saya cuma bilang, mungkin dia trauma sama kalian. Tapi ada semacam kecenderungan untuk menanamkan satu prinsip yang benar. Dan orang tua yang baik tidak mau prinsip yang benar itu dirusak oleh siapapun. Yudas adalah seorang gembala. Dia adalah papa di dalam gereja itu. Dia tidak mau prinsip yang benar dirusakkan melalui pergaulan yang buruk. Ini jugalah yang diperingatkan oleh orang yang bernama Paulus. Mari kita lihat 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-33. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 2, 3. Janganlah kamu sesat.
Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa saudara dan saya sering bergumul, dengan siapa saudara dan saya sering berbagi, Alkitab bilang makin lama kamu akan makin mirip dia. Sebab itu Yudas membelah jemaat menjadi dua. Karena apa? Karena cinta kasih. Saudara, karena kasih, saudara dan saya bisa bersatu. Tetapi demi kasih kepada Allah, demi kasih kepada umat Allah, kadang-kadang memang perpisahan harus terjadi. Yudas merobek persekutuan itu atau gereja itu menjadi dua. Tetapi ayat 19 dia bilang, bukan saya yang memecah jemaat. Mereka pengajar-pengajar sesat itulah yang membelah jemaat. Tapi saya mau ingatkan saudara, orang muda. Mungkin ini adalah salah satu parameter bagi saudara untuk memilih teman. Entah itu teman hidup, teman untuk bergaul. Perhatikan apa yang Paulus bilang. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang Kristen mesti pilih-pilih. Allah aja pilih-pilih kok. Kadang-kadang bilang jangan pilih-pilih. Siapa yang bilang jangan pilih-pilih? Secara natural kita mesti memilih. Yang menjadi masalah itu dasar untuk memilih itu apa? Kalau kita pilih-pilih berdasarkan dia kaya, dia miskin, ya itu masalah. Tetapi kalau berdasarkan ini benar atau tidak benar, saudara dan saya mesti pilih. Sekali lagi, teman-teman yang muda, ada anak remaja juga ibadah bersama dengan kita. Kadang-kadang kita rasa orang tua kita tuh cerewet. Tetapi kalau orang tua saudara cukup banyak sering atau cukup sering mengulang-ulang kebenaran, itu tanda cinta kasih yang sangat besar. Tapi yang kedua, bagi saudara orang muda, ketika saudara memilih teman, siapa yang akan bersahabat dengan saudara, siapa yang akan saudara nikahi dan kemudian menjadi teman seumur hidup saudara, saudara harus memilih. Dan pilihlah dengan standar yang benar. Yudas itu kemudian membelah persekutuan yang katanya begitu sakral, begitu kuat. Dia belah, dan bagi saya ini adalah sebuah tindakan yang sangat berani. Tetapi dia bukan memisahkan domba dari domba. Dia cuma memisahkan domba dari serigala. Serigala yang menghancurkan jemaat. Dan bagi saya, ini adalah sebuah teladan yang baik bagi Bapak Ibu dan saya. Orang tua yang mengasihi anak, kadang-kadang berani mengambil keputusan-keputusan yang membuat anaknya itu merasa dia dilukai. Orang luar, itu seringkali karena mengasihi seseorang, mereka itu melakukan apa saja yang menyenangkan anak itu, sehingga anak lebih suka, biasanya anak lebih suka tinggal di rumah orang daripada di rumah sendiri. Bapak Ibu pernah punya anak, bilang saya lihat papa yang di sana lebih sayang anaknya. Kalau Bapak Ibu nggak pernah, itu bahagia sekali. Stefani itu pernah ngomong secara tidak langsung. Stefani bilang sama saya, papa, itu Stefani punya teman, papanya tuh baik sekali loh. Saya sambil nyetir dari mobil, dia baik sekali. Saya berharap saya sangat baik kan ya. Baik bagaimana? Lalu dia bilang papanya dia itu boleh loh anaknya itu main apa? Main handphone, nonton di tab itu pagi sampai sore boleh pak. Itu kan nyindir toh. Saya 15 menit, dia pagi sampai sore. Papanya sayang sekali sama anaknya. Baik sekali. Saya bilang itu tidak baik Stefani. Biji mata, pakai pendidikan kolonial lagi. Biji matamu itu rusak gara-gara itu. Apa yang kamu nonton? Tapi Stefani merasa, dia mungkin kalau suruh pilih mana? Tinggal sama papa atau sama dia? Saya khawatir dia akan bilang lebih baik tinggal sana. Pernah dia minta sesuatu, dan itu bukan barang yang terlalu mahal sebenarnya. Cuman dalam 1 minggu sudah minta, dan beberapa kali kami pergi belanja di Indomaret, karena memang dia suka makan. 1 kali hari Minggu, habis ibadah, dia datang, Pak beli. Dalam minggu itu kan sudah beberapa kali. Pak beli, saya bilang enggak lah. Enggak ada. Ayo Pak, enggak. Persoalannya saya ngomong begitu, ada jemaat. Jemaat kan mengasihi dia lebih dari saya toh. Saya masuk pelayanan, begitu saya keluar Stefani datang bawa bungkusannya. Papa. Saya pikir siapa lah yang telah menyusup masuk ke dalam keluarga saya nih. Siapa yang belikan? Adalah Pak. Siapa yang belikan? Adalah. Nah, kita naik ke atas. Kami duduk di atas. Sekarang Papa tanya, siapa yang kasih? Dia diam. Kasih tahu Papa, siapa yang kasih? Papa nggak marah, cuman Papa mau tahu siapa yang kasih. Lalu kemudian dia sebut nama. Oh, si Oma. Oma memang waktu saya lihat, waktu saya bilang enggak, Oma ada di situ. Jadi saya turun waktu mereka lagi persekutuan, duduk sebelah Oma. Saya tanya, Oma tadi sama Stefani ke Indomaret? Iya. Oma beli tadi, iya. Bapak ini ya, cuman beli itu aja kok, nggak bisa. Saya yang diomelin. Saya bilang, Oma, saya sudah beli buat dia berapa kali. Ini kan Oma nggak tinggal dalam rumah tangga, tapi dia menyusup masuk dalam keluarga, mengambil keputusan yang beda dari saya.
Orang luar itu bisa jadi terlihat lebih mengasihi daripada ayah yang mengasihi, Bapak Ibu. Kita tahu kalau dia makan itu terus-menerus itu tidak baik. Tapi karena orang dari luar tuh nggak tahu apa-apa, dia kasih aja. Ini kan menjadi bahaya sebenarnya. Ada masa di mana saudara akan berhadapan dengan orang tua, otoritas di atas saudara, yang tidak mengizinkan saudara melakukan semua yang saudara mau. Ketika itu terjadi, saudara merasa dilukai boleh. Tapi coba tanya, apakah orang ini bertindak untuk melukai saudara berdasarkan cinta kasih atau tidak? Ada masa di mana orang yang mengasihi saudara terpaksa harus melukai saudara demi kebaikan. Tinggal apakah saudara saya mau meresponi itu dengan dewasa atau tidak. Dan sekarang mari saudara saya lihat bagaimana Yudas mengidentifikasi mereka, pengajar-pengajar sesat ini. Dia bilang mereka itu adalah orang-orang fasik di dalam ayat yang keempat. Bapak Ibu, istilah fasik datang dari satu kata Yunani yang tidak berarti ateis. Kalau saudara lihat di dalam ayat 4 itu dia sebut fasik di depan, lalu di belakang itu dia bilang mereka menolak ketuhanan Kristus dan kedaulatan Kristus. Banyak orang pikir itu ateis, tetapi kata Yunani yang dipakai itu bukan orang-orang yang menyangkali eksistensi Tuhan. Jadi sebenarnya yang menyusup masuk ke dalam jemaat adalah orang fasik dan mereka bukan ateis. Kenapa? Karena secara eksternal mereka mengakui ada Tuhan. Sekali lagi, mereka mengakui bahwa ada Tuhan, bahkan kadang-kadang mereka melayani lebih rajin dari orang-orang yang lain. Mereka rasa bahwa mereka lebih kenal Tuhan daripada yang lain. Jadi secara eksternal kelihatan tidak ada masalah, tetapi secara internal sudah tidak ada apa yang disebut sebagai hormat kepada Allah dan takut kepada Allah. Dan itu tampak melalui perbuatan mereka. Maka Bapak Ibu bilang, di situ dikatakan, mereka manfaatkan anugerah Tuhan untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Jadi persoalannya itu bukan di doktrin anugerahnya. Persoalannya adalah hidup mereka tidak mengekspresikan doktrin yang benar yang mereka akui. Mereka bilang Allah ada, tetapi hidup mereka tidak mengekspresikan keyakinan bahwa Allah ada. Penulis yang lain saya kira bisa lebih setuju, saya lebih setuju pakai istilah bukan ateis secara teoritis, tetapi mereka adalah ateis praktis. Mulut mereka bilang Tuhan ada, tetapi waktu mereka hidup mereka kayak orang ateis, Tuhan tidak ada. Tindakan mereka mencerminkan itu. Nah sekali lagi saya mau bandingkan ini dengan Yakobus. Yakobus waktu dia ngomong, dia bilang iman sejati, itu pasti terekspresi di dalam perbuatan. Yudas bilang, mereka punya iman, punya pengakuan ortodoksi yang sama dengan Yudas dan seluruh jemaat, tetapi hidup mereka tidak mencerminkan itu. Ini menjadi sebuah persoalan Bapak Ibu. Mari kalau Bapak Ibu mau lihat nanti di dalam kitab Yakobus, itu Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-27 itu. Yakobus bicara mengenai iman yang sejati. Ada beberapa dimensi, minggu yang lalu saya sempat singgung, bukan minggu lalu, 2 minggu yang lalu, saya sempat singgung. Iman sejati pasti punya dimensi yang bersifat objektif, kasih kita dasar, memberi dasar bagi kita untuk percaya. Misalnya doktrin mengajar kita Allah sejati, Allah Tritunggal. Di luar Allah Tritunggal bukan Allah. Itu kan sesuatu yang bersifat objektif. Bapak Ibu tidak bisa punya iman sejati kalau dimensi objektif ini nggak ada. Dasar untuk percaya. Sementara iman sejati punya dimensi subjektif, tindakan untuk percaya. Maka waktu kita bilang saya percaya, ada pertanyaan, percaya apa? Dimensi objektif menjawab pertanyaan, percaya apa? Tetapi dimensi subjektif berarti keyakinan yang nggak bisa diatur-atur. Saya percaya Allah Tritunggal. Ada orang tidak percaya Allah Tritunggal. Itu tidak bisa dipaksa. Itu dimensi yang bersifat subjektif. Tapi sekarang Bapak Ibu, Yakobus itu memberi petunjuk bahwa iman itu bukan hanya urusan subjektif, objektif. Kita meyakini sesuatu. Iman itu punya ciri yang ketiga. Iman sejati punya ciri yang ketiga, yaitu bersifat deklaratif. Iman itu, kalau ada, akan ada masa-masa, tidak selalu, tapi ada masa-masa di mana Tuhan membuat saudara dan saya mau tidak mau harus mengakui itu. Maka di dalam ibadah, saudara dan saya menemukan gereja-gereja dalam tradisi reform akan melatih saudara di dalam ibadah paling tidak 1 minggu 1 kali mengakui iman saudara. Aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi dan seterusnya. Ada yang bilang, apakah itu signifikan? Sangat signifikan. Karena memang iman sejati bersifat deklaratif. Deklaratif tidak harus ada. Meskipun ya itu biasanya terjadi sewaktu-waktu dalam momen tertentu. Daniel, dia percaya Yahweh, dia tidak percaya Allahnya orang Babel. Tetapi dia tidak datang kepada Raja Babel lalu bilang, saya nggak percaya tuh Allahmu. Nggak begitu kan? Tetapi ketika mereka harus mendeklarasikan iman mereka, pilih menyembah patung, pilih menyembah raja atau Allah yang sejati, mereka bilang, kami tidak bisa menyembah patung yang Tuhanku buat. Kami menyembah Allah yang sejati, Yahweh, dia bukan patung, maka nggak bisa disembah. Allah kami lebih besar daripada kaisar, maka kami tidak bisa sembah. Allah itu adalah Yahweh. Ini deklarasi. Tidak selalu. Maka Bapak Ibu juga kan tidak ke kantor, buka pintu kantor, ketemu orang di dalam ruangan, Bapak Ibu nggak langsung mulai dengan, aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Kan enggak.
Karena memang iman yang bersifat deklaratif, sewaktu-waktu Tuhan tuntut, tetapi itu kemudian tidak harus selalu terjadi dalam setiap ruang, setiap waktu. Tapi ciri yang keempat, iman sejati bersifat demonstratif. Inilah yang dituntut Yakobus. Iman harus mewarnai setiap tindakan Bapak Ibu dan saya. Iman yang demonstratif itu ada setiap waktu di dalam setiap tindakan. Sekali lagi, iman yang bersifat demonstratif itu ada setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Di dalam setiap tindakan. Sebab itu ketika dia bilang, mereka itu orang fasik. Orang-orang fasik ini pakai ajaran tentang apa yang disebut sebagai anugerah untuk melakukan dosa. Mereka menyalahgunakan kasih karunia. Kasih karunia yang mana? Kasih karunia di dalam konteks ajaran Kristen itu mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya menerima pengampunan, saudara dan saya menerima apa yang disebut sebagai pembenaran bukan karena perbuatan. Kan ini doktrin Kristen. Ini ortodoks sekali. Tapi karena kita diampuni, kita dibenarkan tanpa perbuatan tetapi karena kasih, lalu apakah Allah harus menghukum kita lagi kalau kita sudah diampuni dan dibenarkan? Maka bagi mereka, doktrin tentang kasih karunia adalah alasan atau license lah semacam itu. Untuk apa? Untuk hidup di dalam amoralitas. Mereka boleh bertindak sesukanya. Seorang penulis bilang, bahkan mereka berpikir bahwa amoralitas itu dianggap sebagai sesuatu yang memuliakan Allah karena makin memancarkan kasih karunia Allah. Makin banyak bikin dosa. Supaya apa? Supaya kasih karunia Allah yang mengampuni itu makin terlihat besar. Paulus pernah mengeluhkan ini dalam Roma pasal 6, dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 dan 1 Korintus pasal yang ke-6. Saya mau tanya, hari ini Bapak Ibu dan saya masih menemukan pengajaran kayak begini enggak? Kamu tuh sudah diampuni. Kamu hidup dalam kasih karunia. Bapak Ibu masih temukan itu? Di zaman kita ini, Bapak Ibu akan ketemu dua. Yang pertama, hyper grace. Karena kamu telah menerima kasih karunia Allah, kamu bisa lakukan apapun. Dan Allah tetap akan memberi kasih karunia. Keselamatan itu tidak hilang. Reform sekali kan? Tetapi kemudian implikasinya. Maka kamu bisa lakukan apa saja dan Allah tetap mengampuni. Yang kedua, yang baru-baru jadi isu ini. Kristen progresif. Terlihat luas sekali kan ya? Terlihat penuh dengan anugerah. Siapapun boleh masuk dalam gereja. Di titik ini saya setuju. Siapapun boleh masuk dalam gereja. Tetapi siapapun yang masuk ke dalam gereja boleh, itu tidak sama dengan dia boleh lakukan apapun sesuai dengan keyakinannya. Kristen progresif mengatakan Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan anugerah, selalu memberi pengampunan. Allah kita adalah Allah yang luas hati. Dia memberi matahari, bulan dan bintang kepada semua orang, percaya maupun tidak percaya. Maka saudara dan saya juga bisa menerima orang-orang termasuk mereka yang hidup di dalam kehidupan seksual yang tidak suci. Pernikahan sesama jenis dan seterusnya itu semua boleh. Maka bahkan ada yang disebut sebagai ateis Kristen di dalam konteks mereka. Ateis tapi Kristen. Itu boleh diterima di dalam gereja, sehingga kemudian kalau orang lihat dari jauh itu kayaknya, ini orang-orang Kristen yang luas hati. Nggak kayak Reform. Reform tuh isinya orang-orang sempit hati. Apa-apa tegur, apa-apa tegur. Apa salah. Sebenarnya kan saya juga bisa balik, terlalu luas itu juga persoalan loh. Apa-apa boleh, semua boleh. Seharusnya kita ada di tengah, ada hal yang boleh, ada hal yang nggak boleh. Supaya Bapak Ibu dan saya tidak menjadikan gereja Tuhan, rumah Tuhan sebagai sarang penyamun. Tapi kemudian ini yang terjadi. Ada di dalam jemaat hari itu. Ada di dalam pergumulan gereja modern hari ini. Bapak Ibu dan saya menghadapinya. Cuman kadang-kadang kita merasa baik-baik saja dengan itu. Yudas merasa bahwa itu sesuatu yang harus dibicarakan Bapak Ibu. Itu sesuatu yang harus kemudian disampaikan. Mereka menggunakan kasih karunia Allah untuk memuaskan hawa nafsu, hidup di dalam amoralitas. Bagi Yudas itu masalah. Kata yang sama itu, aselgia, yang nanti bisa diterjemahkan sebagai immorality, itu digunakan oleh Yudas dan Petrus untuk siapa? Untuk ajaran sesat. Bagi mereka ajaran sesat dan amoralitas itu identik. Apalagi di dalam konteks Yudas, pengajaran sesat ini membuat apa yang disebut sebagai orang Kristen hidup tanpa pertobatan sama sekali. Katanya beriman tetapi tidak punya komitmen kepada Tuhan. Mereka terus-menerus hidup di dalam dosa. Dan ini merusak kesaksian Kristen. Bapak Ibu, hal yang paling mengerikan di sini adalah waktu dikatakan memuaskan hawa nafsu. Kata ini dipakai di dalam 2 Petrus. Sekali lagi, di dalam 2 Petrus, memuaskan hawa nafsu itu diterjemahkan juga dari kata yang sama, aselgia. Dalam 2 Petrus 2 ayat 7. Bicara mengenai homoseksualitas yang ada di Sodom.
Simon Kistemaker mengatakan bahwa dosa yang masuk ke sana itu, mungkin sedalam hidup mereka, mereka mengakui Allah ada, mereka percaya kepada Allah Tritunggal, tetapi hidup mereka mengizinkan apa yang disebut sebagai homoseksualitas masuk ke dalam gereja. Tetapi bagi saya ini mengerikan, karena kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan kitab Hakim-Hakim, homoseksualitas adalah tanda bahwa gereja atau umat Allah sementara ada di dalam puncak kegelapan moral dan spiritual. Kehadiran orang-orang yang kelihatan melayani lebih rajin. Orang-orang yang katanya pengakuan imannya benar. Hatinya begitu luas. Karena mereka terus bicara mengenai anugerah Tuhan. Apapun boleh, siapapun boleh masuk di dalam gereja. Kehadiran mereka tuh menawan hati banyak orang yang tidak peka. Tetapi Yudas bilang itu sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau masuk ke dalam gereja, mereka akan merusak kesaksian Kristen. Karena orang Kristen tidak hidup lagi seperti orang Kristen. Orang Kristen hidup seperti bangsa-bangsa lain zaman hakim-hakim. Mereka hidup di dalam puncak kegelapan moral dan spiritual. Oleh sebab itu, Yudas bilang di dalam ayat keempat, mari kita lihat sekali lagi bagian terakhir ayat yang keempat. Kitab Yudas. Mereka adalah orang-orang fasik, saya sudah jelaskan itu. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Tadi pengampunan Allah, kesabaran Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka menyangkali satu-satunya penguasa Tuhan kita Yesus Kristus. Saya setuju dengan beberapa penafsir yang mengatakan mereka kalau bisa masuk dalam gereja berarti mereka tidak sementara menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka akan bilang Yesus Tuhan, tetapi hidup mereka tidak mencerminkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu, ini berarti satu-satunya obat. Jadi kalau Yudas bilang, mereka punya model hidup tuh kayak begitu. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai pribadi yang berdaulat. Itu berarti Yudas seolah-olah mau mengajar, ini penyebab sekaligus obat. Satu-satunya yang bisa membuat Bapak Ibu punya hidup kesaksian benar di segala ruang yang Bapak Ibu masuki adalah kalau Bapak Ibu benar-benar berjumpa dengan Yesus yang bukan hanya seorang manusia, tetapi dia adalah pribadi ilahi yang berdaulat atas hidup Bapak Ibu dan saya. Kata berdaulat itu adalah satu kata yang sangat jarang digunakan dalam perjanjian baru. Tetapi begitu dipakai dalam perjanjian baru, sebagian besar digunakan untuk berbicara tentang Allah. Allah yang berdaulat. Sekarang kata ini dipakai untuk Yesus. Maka ini adalah sebuah pengakuan terhadap keilahian Yesus Kristus. Banyak orang bilang di dalam Alkitab tidak ada, terutama di dalam Injil Tunda ada orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka tidak baca Alkitab dengan teliti. Karena nama-nama yang diberikan hanya kepada Tuhan, sekarang diberikan juga kepada Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang berdaulat. Pribadi yang berdaulat berarti dia Allah. Dia adalah Tuhan yang harus ditaati, maka digandeng atau dirangkai dengan kata Tuhan. Otoritas yang harus dihormati. Lalu kemudian dia bilang kalau itu adalah satu-satunya Tuhan, kata Yudas, maka ini adalah otoritas satu-satunya yang paling tinggi. Anak muda harus dengar orang tua. Anak-anak harus dengar orang tua mereka. Tetapi orang tua dan papa dan mama kehilangan hak untuk didengarkan ketika orang tua, papa dan mama mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Kalau saudara ingin didengarkan oleh anak-anak, saudara hanya punya hak untuk didengarkan. Saudara tidak pernah kehilangan otoritas itu. Kami hamba Tuhan. Kami punya otoritas, kami punya hak untuk didengarkan ketika kami menyampaikan kebenaran. Tetapi ketika kami menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, saudara dan saya, kami hamba Tuhan, kehilangan hak untuk didengarkan. Satu-satunya Tuhan. Dia satu-satunya pribadi yang berhak untuk ditaati di dalam segala bidang. Kalau saudara menghayati Kristus, bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup Bapak Ibu dan saya. Abraham Kuyper bilang tidak ada satu inci dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada satu inci di dalam dunia ini di mana Kristus tidak berkata itu milikku. Ini satu-satunya obat bagi Bapak Ibu dan saya. Kalau dia Tuhan, dia berdaulat atas hidup Bapak Ibu dan saya, maka harusnya obat ini adalah obat yang paling manjur bagi kita untuk kemudian menolong kita melampaui pergumulan kita dengan dosa. Alkitab tidak mengajarkan obat yang lain bagi Bapak Ibu dan saya. Saya mau tutup khotbah ini dengan satu gambaran lah. Baru hari Selasa yang lalu Bapak Ibu kami habis persiapan NRITC, kemudian selesai itu makan dengan pendeta Stephen Tong. Kan ada masa di mana makan itu kalau dia sudah capek selesai. Tapi hari itu habis makan, kami makan duduk lama. Karena banyak sekali diskusi. Salah satu diskusi itu tiba-tiba lagi makan. Lalu dia tanya, kalian tahu enggak bedanya kucing dan anjing kalau dikasih makan?
Kami agak kaget karena Pak Tong bilang, saya mau traktir kalian kan ya. Lagi makan ditanya bedanya kucing sama anjing waktu dikasih makan. Kami sambil lihat-lihatan, ini maksudnya orang tua ini apa? Saya pikir ini kalau sudah diumpamakan kucing dan anjing biar saya yang bayar kan ya. Tapi kemudian pendeta Ivan kecil, Ivan Raharjo tuh, beliau jawab, ada yang bilang anjing kalau dikasih makan dia akan jadi lebih setia karena yang kasih makan itu tuannya dia. Kalau kucing kalau dikasih makan dia juga akan dekat dengan yang kasih makan. Kenapa? Karena dia rasa dia tuannya, sementara yang ini harus terus-terus kasih makan. Jadi ada semacam dua macam mentalitas. Pak Tong bilang, oke, saya setuju itu, cuman saya mau bikin kamu mengerti lebih sedikit. Dia pakai istilah Tuhan di situ. Siapa yang kasih makan? Bagi anjing itu Tuhannya anjing. Bagi kucing, siapa yang kasih dia makan? Itu hambanya, kucing tuannya atau Tuhannya. Lalu kemudian setelah dia jelaskan gitu, kami makan. Pertanyaan berikut. Menurut kalian, hamba Tuhan harus seperti apa? Saya kaget, saya pas di depannya dia. Saya tanya, jadi harus seperti apa? Saya tanya kamu, kenapa kamu tanya saya? Katanya. Kan salah dong kalau saya bilang kucing atau anjing. Sebenarnya saya tahu bahwa jawabannya bukan kucing, bukan anjing. Tapi kan harus seperti apa kan? Jadi saya tanya, harus seperti apa? Itu maksudnya kasih tahu saya harus yang seperti apa. Lalu kemudian dia bilang begini, sederhana, banyak hamba Tuhan itu, setelah mereka melayani dengan baik, mereka juga akhirnya kemudian disambut oleh jemaat, dilayani oleh jemaat. Karena mereka juga dilayani oleh jemaat, setelah itu mereka seperti anjing, memperlakukan jemaat yang melayani mereka itu sebagai tuannya mereka. Setelah itu mereka nggak bisa lagi ngomong mana benar, mana salah. Dia bilang ini akan bikin hancur gereja. Dia bilang sebagian besar di mana hamba Tuhan tidak lagi dihargai, terjadi karena hal ini. Hamba Tuhan bisa dibayar. Tapi kemudian dia bilang ada gereja yang lain, seperti gereja yang kita punya. Otoritas hamba Tuhan itu dikasih begitu besar. Lalu mereka jadi seperti kucing. Mereka aniaya jemaatnya mereka. Mereka siksa jemaatnya mereka. Padahal itu rekan sepelayanannya. Bapak Ibu itu kayak kuliah kan ya. Makannya jadi lama tuh. Mau nelan sate sudah susah. Lalu kemudian dia bilang begini. Kalau kamu jadi hamba Tuhan, kamu mesti ingat ini. Cuman ada satu Tuhan. Yaitu Kristus yang mati menebus kamu. Kamu hamba Tuhan melayani Tuhan. Kalau kamu melayani lalu ada orang merespon dengan baik, dia berikan sesuatu yang baik kepada kamu, ingat, Tuhanmu tetap Kristus, bukan dia. Ada masa di mana kamu bisa tegur dia. Kamu punya mulut tidak berhenti untuk menyampaikan kebenaran kepada dia karena semua kebaikan yang dia berikan bagi kamu. Ada masa di mana kamu ini, kalau kamu melayani dengan baik, dia pakai istilah kita harus kita tidak boleh memaksa orang lain menghormati kita, tapi masing-masing membangun itu melalui pelayanan. Satu saat kalau kamu sudah melayani dengan baik dan orang menghormati kamu, jangan siksa mereka karena mereka milik Tuhan. Hamba Tuhan punya pelayanan itu begitu. Habis itu dia berdoa buat kami, lalu kemudian dia bilang begini, satu saat kalau saya sudah mati, ini cara menjaga gerakan ini. Selesai. Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan yang baik, orang tua yang baik, teman yang baik, adalah teman yang selalu sadar bahwa hanya ada satu Tuhan di dalam hidupnya dia. Sehingga ketika dalam relasi itu dia tidak gampang melukai, tetapi dia akan berani untuk melukai siapapun karena cinta. Berharap Bapak Ibu dan saya menjadi orang tua yang sedemikian, menjadi hamba Tuhan yang sedemikian, dan orang Kristen yang sedemikian. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang menebus, menyelamatkan dalam Kristus. Pengertian ini dan iman seperti ini adalah obat yang manjur untuk mengubah kehidupan kami. Menjadi fondasi bagi kami, kekuatan bagi kami untuk bertahan di tengah-tengah pengaruh dunia yang mengarahkan kami kepada kehidupan yang tidak benar. Pimpin kami terus dengan firman-Mu. Taklukkan kami di bawah kaki salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.